Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam buat kita semua, dimanapun kita berada. Kembali kita ada di dalam program Yesus Harapanku. Kita akan datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan kita percaya, kita akan bertemu dengan Tuhan, menikmati Tuhan. Dan menikmati pekerjaan rohnya di dalam kehidupan doa kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau saat ini berada, dalam keadaan apapun engkau saat ini berada, percaya ketika engkau berdoa, Dia mendengar dan Dia hadir dengan kuasanya bagimu. Arahkan matamu kepadanya, arahkan segenap hidupmu padanya, dan serahkan kepada Dia. Dia akan memimpin kita, menuntun kita, membimbing kehidupan kita masuk dalam rencananya. Mari kita angkat pujian yang berkata, mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Mataku haleluya tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju kepadamu Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Haleluya. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti-Mu Bapa. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar mata kami selalu tertuju kepadamu Bapa di sorga. Sebab kami tahu segala yang terbaik datang daripada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Mari Tuhan, kembali lagi Tuhan, sebelum kami
menaikkan doa-doa kami. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman-Mu kami dikuatkan. Melalui firman-Mu kami ditambahkan iman kami kepada Tuhan. Dan melalui firman-Mu ada sukacita, ada semangat baru dalam kehidupan kami. Berfirman Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, dan lawatan Tuhan terjadi dalam setiap kami, dimanapun kami berada. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita kembali lagi berdoa, kita dapat merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menguatkan kita, dan firman Tuhan ini sudah sangat sering kita dengar. Ada satu kisah di dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Kisah Para Rasul. Ya, kita tahu bersama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-48, ada satu kisah di mana pertemuan Petrus dengan Kornelius. Tetapi ada Kornelius, seorang perwira Romawi, atau dikatakan dia disebut pasukan Itali. Ya, yang menggerakkan hati Tuhan karena apa? Karena ada hal yang akan kita lihat di dalam kehidupan seorang Kornelius. Ya, puji Tuhan, kita akan lihat di dalam ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 10 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Puji Tuhan. Satu tema yang saya berikan pada saat kesempatan malam hari ini melalui perenungan firman Tuhan, yaitu Allah mengingat kita karena Allah mengenal kita. Haleluya. Allah mengingat kita karena Allah mengenal kita. Puji Tuhan. Dikatakan bahwa ketika Kornelius berdoa. Ketika Kornelius berdoa pada jam 3 petang, dikatakan jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ya. Ketika dia ada di dalam posisi dalam hadirat Tuhan, dia sedang berdoa. Dia dapat lawatan daripada Tuhan. Roh Tuhan hadir di dalamnya. Kalau kita sama-sama belajar bahwa di dalam satu perikop ini ada step demi step kejadian sehingga kita lihat luar biasanya pekerjaan Tuhan bagi Kornelius dan orang-orang di sekelilingnya. Ya, di dalam satu perikop ini, Kornelius saat berdoa, dia mendapat penglihatan yaitu firman Tuhan untuk dia mengundang seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan yaitu Petrus untuk datang ke rumahnya. Dan di ayat-ayat selanjutnya ada juga satu peristiwa di mana Petrus juga di dalam posisi berdoa. Ini Bapak Ibu Saudara, saat malam hari ini kita adalah dalam posisi berdoa. Petrus dalam posisi berdoa, dia juga dapat penglihatan Roh Tuhan berbicara kepada dia untuk menemui Kornelius dengan adanya orang yang akan menjemput dia. Dan setelah itu percakapan antara Petrus dan Kornelius. Ada apa dan mengapa? Seperti itu di dalam percakapan pertemuan mereka. Sampai di bagian akhir yaitu sampai kepada Petrus menyampaikan khotbah Injil kepada Kornelius, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga di dalam hal itu mereka menerima Injil dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus.
kemudian mereka dibaptis di bagian akhir di ayat yang ke-48. Jadi kalau kita melihat satu narasi ini mengisahkan kejadian yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa ini terjadi di Kaisarea. Yang kemudian menjadi satu sorotan yang besar karena apa? Karena terjadi pekerjaan Roh Tuhan, Roh Kudus dengan luar biasa. Di mana Injil diterima oleh bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, dan memang Kornelius adalah orang pertama setelah Yesus bangkit dari kematian, adalah orang yang pertama yang percaya kepada Yesus Kristus karena dia walaupun dia non-Yahudi. Dan kejadian ini menjadi sorotan karena apa? Karena mereka dapat juga menerima lawatan daripada Tuhan. Dengan apa? Dengan mereka dipenuhkan oleh Roh Tuhan. Sehingga banyak orang-orang Yahudi di dalam ayat-ayat itu mengatakan tidak mungkin mereka orang di luar daripada Yahudi menerima roh yang sama yang kita terima. Tetapi ada satu maksud Tuhan yang besar di mana walaupun mereka orang non-Yahudi, mereka adalah orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan. Karena dikatakan di dalam ayat yang pertama dan kedua. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kita lihat walaupun memang secara real belum ada pengesahan bagi Kornelius dan seisi keluarganya bahwa mereka orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi melalui kisah ini kita sadari, kita tahu bersama bahwa walaupun belum mereka dianugerahkan sebagai anak Tuhan di dalam pandangan orang-orang Yahudi, tetapi dikatakan firman Tuhan, ia seorang yang saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Allah siapa yang di sini adalah Allah orang Israel. Ia memberi banyak sedekah kepada bukan orang non-Yahudi, tetapi kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Allah siapa? Bukan Allah-Allah lain, bukan ilah-ilah lain, bukan dewa-dewa, tetapi dia dikatakan firman Tuhan ini, mereka berdoa kepada Allah. Oleh sebab itu kita lihat lawatan Tuhan ketika dia berdoa. Ya, dikatakan bahwa semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dalam pemandangan orang Yahudi, orang non-Yahudi adalah orang-orang kafir. Dan mereka orang Yahudi tidak boleh berteman atau berbicara dengan orang non-Yahudi. Sehingga di dalam penglihatan yang tadi di awal saya katakan, Petrus juga dapat penglihatan ketika dia sedang berdoa pada jam 12 tengah hari. Dia berdoa dapat penglihatan, dia melihat binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Tetapi Tuhan katakan kalau Tuhan katakan itu halal untuk dimakan, tidak menjadi sesuatu yang haram, kamu tidak boleh berbicara apa-apa. Dan saat itulah Petrus akhirnya tahu bahwa iman kepada Yesus Kristus, iman kepada Allah bukan hanya dimiliki oleh orang Yahudi, tetapi Tuhan kehendaki semua orang dapat mengenal Tuhan. Ya, puji Tuhan. Di bagian ayat yang ke-28 kita lihat betapa jauhnya perbedaan dan tidak boleh bersinggungan orang Yahudi dengan non-Yahudi. 28 mengatakan, ini perkataan daripada Petrus. Ia berkata kepada mereka,
Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi atau masuk ke dalam rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Dan di ayat yang ke-34, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya, keselamatan dapat dimiliki oleh siapapun. Ya, sekalipun secara sosial mereka belum tidak dinyatakan sebagai orang Yahudi. Tetapi iman yang percaya kepada Tuhan, itulah yang Tuhan lihat. Ya, dikatakan di ayat yang awal tadi, ia seorang yang saleh, ia saleh. Ya, walaupun dia tidak dalam posisi sebagai orang Yahudi, tetapi dinyatakan hidupnya saleh. Kesalehan daripada Kornelius melebihi kesalehan orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga Tuhan sendiri yang menyatakan ia seorang yang saleh. Dia melakukan apa? Dia melakukan banyak hal. Kalau di dalam Injil Lukas menekankan dua hal sangat penting, yaitu hal tentang bertekun di dalam doa, dan yang kedua, Injil Lukas menekankan bertekun di dalam perbuatan baik, perbuatan kasih, sedekah kepada orang yang dilihat oleh mata kita. Dan kedua hal ini dilakukan, dimiliki oleh Kornelius. Sehingga inilah hal-hal yang dinyatakan oleh Tuhan sebagai satu kesalehan di dalam kehidupannya. Ya, dikatakan bahwa Kornelius adalah seorang yang banyak memberi sedekah, dia senantiasa berdoa, dia takut akan Tuhan, dan Kornelius mempunyai keluarga, sahabat, orang-orang di sekeliling, orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini bukan perkataan manusia, tetapi firman Tuhan menuliskan. Ya, seisi rumahnya takut akan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu heran ketika mereka mendengar firman Tuhan, mendengar Injil tentang Yesus Kristus. Di pasal ini bagian akhir, mereka mendengar khotbah tentang Injil, tentang Yesus. Mereka dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka dibaptiskan. Lawatan Tuhan tidak akan terjadi kepada orang yang hatinya jauh daripada Tuhan. Tetapi lawatan Tuhan akan terjadi bagi orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Bangsa Yahudi, orang Yahudi mengenal Tuhan. Mereka tahu tentang Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Mereka hanya taat kepada Taurat, tetapi untuk kesalehan hidup, percaya sepenuh kepada Tuhan, itu jauh daripada kehidupan mereka. Tetapi dalam hal inilah kita melihat, kalau di dalam kitab 1 Timotius dikatakan betapa agunglah rahasia ibadah. Inilah yang diterima oleh Kornelius dan keluarganya. Mereka percaya, mereka senantiasa berdoa, dan mereka melakukan perbuatan kasih sedekah itu sebagai satu aplikasi daripada firman Tuhan. Karena kalau kita bicara tentang Yesus adalah satu pengorbanan. Pengorbanan itu bukan hanya bicara, tetapi satu tindakan. Dan Kornelius melakukan hal ini. Lawatan Tuhan terjadi karena Kornelius ada di antara, dia menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan, yang saleh di hadapan Tuhan, dan ada di dalam kelompok yang benar juga. Sehingga lawatan Tuhan terjadi. Benarlah firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Untuk kita selalu ada bersama orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Lalu di ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita percaya kepada Tuhan, puji Tuhan. Tetapi adakah kepercayaan kita kepada kebenaran firman Tuhan, kepada Yesus, yang dalam arti kalau kita bicara Yesus, bicara tentang kasih. Kasih itu adalah perbuatan, tindakan yang nyata. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam melalui doa kepada Tuhan, perbuatan kepada sekeliling kita. Ya, puji Tuhan. Dikatakan bahwa Allah memanggil Kornelius pada ayat yang ke-3. Kornelius artinya apa? Allah punya perhatian khusus. Allah tidak melupakan apa yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Baik itu doa-doamu, Allah tidak melupakan itu. Lalu semua perbuatan baikmu, Allah tidak melupakan itu. Dan Tuhan Yesus mengenal siapa engkau. Kita lihat, Tuhan tahu nama Kornelius. Artinya apa? Dia mengenal setiap orang yang memanggil namanya. Oleh sebab itu, kau punya kehidupan di mata Tuhan yang baik. Haleluya. Dikatakan bahwa Allah itu mengenal umat kepunyaannya. Dia mengenal domba-dombanya. Allah tahu apa permasalahanmu, apa situasi hidupmu, apa beban hidupmu. Dia tahu. Dia tahu juga apa yang menjadi doa-doa daripada Kornelius. Apa sih yang menjadi doa-doa Kornelius? Kalau kita lihat dengan jawaban Tuhan mengantar seorang Petrus, doa-doa Kornelius adalah ingin mengenal Tuhan secara mendalam, sehingga ketika firman Tuhan, kebutuhan untuk mendengar firman Tuhan, itulah doa Kornelius. Ya, Allah mengetahui apa yang menjadi permohonan kita, doa-doa kita, dan Allah mengingat Kornelius. Dikatakan Allah, sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan dan Allah mengingat engkau. Kita mengingat Tuhan itu harus, tetapi adakah Tuhan mengingat kita? Itu bagian penting yang harus kita pegang, sehingga kita harus mempunyai hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan. Ya, Allah mengingat. Banyak peristiwa di dalam Alkitab yang dinyatakan bahwa Allah itu mengingat. Allah mengingat setiap seru doa bangsa Israel ketika terjadi perbudakan di Mesir. Allah ingat penderitaan dan rasa tidak berharga di dalam kehidupan Rahel. Karena dia tidak bisa melahirkan. Sehingga ketika itu dikatakan firman Tuhan, Allah mengingat akan Rahel sehingga Allah membukakan rahimnya, kandungannya, sehingga saat itu dia dapat mengandung dan anaknya Yusuf. Allah mengingat Kornelius, ya, Allah mengingat Nuh yang ada di Baterah saat itu. Banyak hal-hal lain yang diceritakan oleh firman Tuhan bahwa Allah mengingat doa Kornelius untuk menjadi umat Tuhan. Sehingga mereka dinyatakan sebagai umat Tuhan karena di depan semua orang terjadi satu peristiwa, Roh Tuhan turun atas mereka. Puji Tuhan, sebagai satu perenungan dalam kehidupan kita. Mari tetap di dalam kehidupan kita punya, ya, kita punya doa-doa yang naik kepada Tuhan, naik ke hadapan hadirat Tuhan, dan perbuatan-perbuatan baik kita yang selalu kita lakukan kepada orang sekeliling kita. Sehingga apa? Dikatakan Allah mengingat akan Kornelius. Ya, puji Tuhan, setiap perbuatan korban-korban. Kalau kita belajar tentang kitab Imamat, ya, banyak korban-korban di sana. Baik itu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penebus salah, penebus dosa. Banyak korban di sana. Tetapi ada setiap korban-korban itu dikatakan, setiap korban-korban itu sebagai ingat-ingatan kepada Tuhan. Haleluya. Jangan jemu-jemu untuk berdoa, jangan jemu-jemu untuk
melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu Allah mengingat semua doa-doa kita. Allah mengingat semua perbuatan baik yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Doa dan sedekah atau perbuatan baik itu harus berjalan bersama-sama. Kita tidak bisa mengatakan kita adalah orang-orang yang berdoa kalau kehidupan kita jauh daripada perbuatan baik. Artinya kita hanya tahu tetapi kita tidak melakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yakinilah dan percayalah ketika dua hal ini kita lakukan seperti mana yang dilakukan oleh Kornelius. Semuanya itu dicatat di dalam kerajaan sorga. Karena dikatakan doamu, sedekahmu naik di hadirat Allah. Haleluya. Allah tidak membiarkan orang-orang yang bersungguh hati mencari Dia. Allah punya perhatian khusus bagi kita. Karena apa? Lewat firman Tuhan ini kita tahu Allah mengenal kita. Allah mengenal kita, Allah tahu siapa namamu, dan Allah tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini. Baik itu permasalahan, mungkin situasi ekonomimu, mungkin sakit penyakit yang kau hadapi. Allah tahu akan hal ini. Karena apa? Karena Dia mengenal kita. Dia mengenal kita. Dia mengetahui kita. Haleluya. Ayat terakhir di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Bahwa Dia adalah gembala kita yang baik. Dia mengenal kita. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat yang ke-27 firman Tuhan juga katakan bahwa Dia mengenal kita. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Puji Tuhan, mari bawa firman Tuhan ini sebagai satu kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita terus berdoa. Untuk kita terus melakukan firman Tuhan di dalam perbuatan kasih kehidupan kita. Walau kepada orang-orang yang tidak kenal, yang kita tidak kenal, yang mereka mungkin belum mengenal Tuhan. Lakukan semuanya itu. Karena apa? Hal itu sampai di dalam hadirat Tuhan dan Tuhan mengingat semua doa dan perbuatan kasih-Mu kepada semua orang. Puji Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil sikap menyembah Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan seperti yang dirasakan oleh Kornelius dan juga Petrus saat mereka berdoa. Karena saat di dalam hadirat Tuhanlah adalah saat-saat yang sangat indah daripada tempat-tempat yang lain. Haleluya, saat ini saat indah. Glory, puji Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini
Yarabalalabayasi. Haleluya. Kami sadar bahwa dalam hadirat-Mu adalah waktu-waktu yang sungguh sangat indah, Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu terjadi perjumpaan antara Kau dan kami. Dan terjadi keintiman itu. Kau mengenal kami, Tuhan. Kau mengenal kami. Haleluya. Kau mengenal doa-doa kami. Kau tahu apa yang menjadi keperluan kami. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, haleluya. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau tinggikan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Haleluya. 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 Kau mengingat setiap doa-doa kami yang naik ke hadirat-Mu. Kau mengingat setiap seru doa kami yang naik ke hadapan-Mu, Tuhan. Dan pada waktu-Mu Kau menjawabnya bagi kami. Kau lakukan apa yang terbaik. Dan setiap perbuatan kasih kami yang kami perbuat kepada sekeliling kami, Kau mengingatnya, Tuhan. Ya Rabbasikara laba-laba-lama ya sikina. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terus rindu mencari Engkau. Kami rindu terus memuji Engkau, Yesus. Kami rindu terus menikmati hadirat-Mu. Sebab itulah kekuatan kami. Kemampuan kami terbatas, Tuhan. Kebolehan kami terbatas, Tuhan. Pengetahuan kami terbatas, Tuhan. Bahkan kemampuan harta benda kami terbatas. Tetapi kami bersyukur ada firman-Mu yang menceritakan bahwa seorang wanita yang sakit pendarahan, dia sudah mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, harta bendanya. Tetapi jawaban untuk kesembuhannya, jawaban untuk setiap persoalannya ada daripada Tuhan. Ketika dia mencari Engkau, jawaban itu datang, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau terus puji dan muliakan Engkau dalam hidup kami. Di dalam hubungan doa kami kepada Tuhan, di dalam perbuatan kasih kami. Yesus, 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 tolong kami. Ya Rabbalama ya Sika. Ya
Rabalaba ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kami Tuhan. mau terus rindukan Engkau Tuhan. Kami mau terus rindukan Engkau, karena Kau yang mengenal kami. Rindu aliran Kau kenal kehausan kami akan Engkau. Kau kenal pribadi kami. hatiku tak tahan. Ya Rabbatakina lama ya sikiyara labatu. Yesus Rabbatakina lama. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, mendapat jawaban darimu. hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami lebih dekat lagi, lebih melakukan lebih dekat lagi padamu. kami Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan Haleluya. kasih-Mu. Ya Rabasikan nama takin ya lalabatu. Glory. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin. Amin. Bagai tanah gersang
mengenal setiap kami, Tuhan. Kau mengenal setiap pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu. Kau tahu doa-doa kami. Kau kenal doa-doa kami. Dan Kau ingat semua yang kami perbuat, ya Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kau gembala kami yang baik. Kau yang mengembalakan hidup kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kami menikmati-Mu, Tuhan, dan mampukan kami untuk terus setia, untuk terus tekun di dalam doa-doa kami. Oh, untuk kami terus tekun di dalam perbuatan yang Kau lakukan bagi kami, dan kami mau meneladani Kau. Kau kenal saat ini dimanapun anak-anak-Mu berada. Kau mendengar setiap doa-doa mereka. Kau tahu pengagungan mereka, penyerahan mereka, dan yang mereka andalkan hanya Engkau, ya Tuhan. Ya Rabataki, ya Ralamasiki, ya Ralabatu. Yesus, 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 Yesus. Hadir-Mu kami rindu. Hadir-Mu kami rindu. Dekapan-Mu kami rindu, ya Yesus. Ya Rabatakina labayasik, murutabakasik, ya Ralatamasik namataya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami punya Allah yang mengenal kami. Kami punya Allah yang mengingat kami. Kami punya Allah yang kuat, yang mampu dan sanggup menolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabataki labayasiki ya Ralam. Ya Rabasakan labayasiki ya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Terima kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan Yesus, terima kasih-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib. Tiada yang Kami bersyukur punya Allah yang berkuasa. begitu Yang tiada kekuatan seperti-Mu, tiada kasih seperti-Mu, Tuhan, tiada perbuatan seperti-Mu, Yesus.
seru doaku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu Ajaib dan mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Tiada yang
ada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Kau mengenal kami dan Kau ingat semua yang menjadi seru doa kami. Dan Kau mau melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami menikmati Engkau dalam kesempatan ini. Kami menikmati hadirat-Mu yang membuat iman percaya kami semakin kuat, semakin teguh. Dan semakin kami bersemangat untuk melihat dan menjalani hari-hari kami. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu Tuhan. Kami bawa ya Tuhan setiap anak-anak-Mu saat ini yang datang menghadap Engkau. Di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka dimanapun mereka saat ini berada. Dan kondisi apapun, situasi hati, pergumulan hidup mereka. Tuhan, Kau kenal mereka. Kau kenal setiap yang memanggil nama-Mu Tuhan. Dan Kau lawati mereka saat ini. Jawaban daripada Tuhan, lawatan Tuhan menjadi satu yang terindah, terbaik dalam hidup kami. Kami berdoa jikalau ada anak-anak Tuhan yang pada malam hari ini dalam kelemahan tubuh, jawaban doa-doa mereka ada datang daripada Tuhan. Tuhan mengingat doa mereka untuk kesembuhan. Tuhan yang memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh. Dan Kau melihat mereka yang dalam kekurangan saat-saat ini Tuhan. Tuhan, Kau membukakan pintu-pintu pekerjaan bagi anak-anak Tuhan. Sehingga dengan hasil jeripaya dari pekerjaan mereka, mereka dapat mempermuliakan Tuhan. Dan saat ini jikalau ada di antara mereka yang kekurangan kasih dalam rumah tangga anak-anak Tuhan, harmoniskan kembali ya Bapa, dalam nama Yesus. Oh, kasih Kristus mengikat suami istri, mengikat orang tua dengan anak-anak, sehingga kuatlah persekutuan umat-umat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan. Kau memberkati dia dengan usia yang lanjut. Tuhanlah kiranya juga yang menganugerahkan kekuatan, sukacita di dalam hidupnya untuk mengalahkan segala sakit penyakit yang dikarenakan usia lanjut ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, doa-doanya selama dia hidup, selama dia melayani Tuhan, selama dia melayani jiwa-jiwa, ada di dalam hadirat-Mu, dan Tuhanlah menjadi bagiannya untuk menguatkan dia dan menjawab doa-doanya bagi pelayanan-pelayanan Tuhan percayakan. Dan saat ini Tuhan juga yang memberkati wakil-wakil gembala yang ada Tuhan. Memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah semua yang kami kerjakan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan dalam kesempatan malam hari ini juga kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Berkati bangsa kami, kota kami, karena kesejahteraan bangsa dan kota kami adalah kesejahteraan kami gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang beribadah pada saat malam hari ini, kami percaya kami menerima lawatan Tuhan. Dan jawaban doa-doa kami ada daripada Tuhan. Dan kami terima semuanya itu. Terima kasih Bapa di sorga. Setiap anak-anak-Mu yang sudah melakukan pelayanan pada malam hari ini, Tuhanlah yang memberkati kami dengan segala pergumulan kami, dengan segala doa-doa kami. Kami mengucap syukur dan kami akan akhiri program Yesus Harapanku malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.